Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi nikmat kesempatan untuk kita presentasi pada pagi ini. Hormat juga saya kepada semua ustaz dan ustazah, kawan-kawan kita. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja supaya tidak panjang waktu. Jadi judul makalah kita pada hari ini kajian spiritual sofistik Islam. Itu pengantarnya, tasawuf adalah warisan agama yang paling penting bagi umat Islam yang dapat membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Oleh kerana itu, tasawuf dan Islam tidak dapat dipisahkan. Meski awalnya terjadi perdebatan tentang asal-usul tasawuf yang menurut banyak orientalis berasal dari luar Islam. Namun, kemudian beberapa orientalis meninjau kembali pendapat mereka. Salah satunya adalah Nicholson. Akhirnya menunjuk tasawuf ke sumber-sumber Islam. Dan seterusnya tafsir spiritual sofistik Islam. Istilah yang berkembang pertama kali dalam tasawuf adalah tasawuf itu sendiri secara etimologi. Secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata suf yang berarti wool, yang menunjukkan penggunaan jubah wool. Ada banyak perbedaan pendapat tentang kapan istilah sufi pertama kali munculnya, yaitu Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik, seorang tokoh sufi dari Iran. Istilahnya tasawuf sudah dikenal sebelum tahun 2000 Hijriah. Orang pertama yang mendapat gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi, meninggalnya 150 Hijriah. Dan menurut Mukhlis, istilah tasawuf pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Abu Hisham, seorang zahid dari Syam, wafatnya 180. Ia mendirikan organisasi sufi yang disebut Taqiyah, yaitu sejenis pertapaan sufi. Selanjutnya, pendapat ulama dalam kajian tasawuf, yaitu metodenya tematik, model Sayyid Hussein. Model Sayyid Hussein. Pendekatan tematik dalam kajian tasawuf adalah pertamanya pendekatan yang mencoba mengajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Dan keduanya pendekatan eksploratif, model Mustafa Zahri, yaitu pendekatan eksploratif, mengeksplorasi ajaran tasawuf dari berbagai sumber literatur tasawuf. Pendekatan
karakter model Kausar Az-Zahari, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan studi karakter seperti yang dilakukan oleh dosen YN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kausar Zahri, dan Ibnu Arabi, Wahda al-Wujud dalam debat karena dilihat dari pemahaman bahwa wahdat al-wujud yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Karena itu pemahaman bahwa membawa reinkarnasi. Dan selanjutnya pendekatan tematik model Harun Nasution, yaitu hasil penelitiannya dalam bidang tasawuf. Ia tuankan antara lain dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Islam yang diterbitkan oleh Jakarta. Ya udah situ aja. Terus kesimpulannya, tasawuf adalah upaya membersihkan diri dan melawan bahwa nafsu, mencari jalan kesucian dengan hikmah menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia dan berpegang teguh pada janji-janji Allah dengan mengikuti syariat Rasul dan mencapai keridhaannya. Pendekatan dalam metodologi tasawuf terbagi dalam berbagai bentuk dan model penelitian, antara lain pendekatan tematik, kualitatif, dan eksploratif dengan kajian pemahaman karakter serta kombinasi pendekatan tematik dan pendekatan karakter. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada Ustadz Yusuf Habibi dan Ibu Anissa untuk menambahkan lagi wawasan ataupun pemahaman apa yang saya belum sebutkan. Silakan kepada sahabat yang lain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, yaitu tentang pengkajian Islam melalui pendekatan tasawuf atau yang disebut dengan istilah sufi, atau juga apa tadi kita sebut namanya. Jadi yang bisa kami tambahkan kemudian adalah tentang menarik kemudian ketika menyampaikan orasi ilmiahnya saat pengukuhan menjadi guru besar, Dr. Abdul Qadir Riyadi mencoba untuk kemudian menampilkan tasawuf sebagai metode untuk kemudian yang disebut dengan penghijauan atau yaitu pendekatan yang memang dimaksudkan ketika kemudian Islam diharapkan menjadi solusi sebagai satu solusi untuk masalah kita bilanglah untuk alam yang lebih baik, maka ketika itu beliau menawarkan satu solusi melalui pendekatan tasawuf. Jadi ketika kemudian Islam datang melalui pendekatan ini, maka insya Allah katanya Islam kemudian lebih akan
bisa diterima sebagai satu solusi untuk masalah yang sedang dihadapi oleh dunia global saat ini. Jadi mengaitkan dengan tema kami hari ini, bagaimana kemudian tasawuf di dalam pengkajian ulama-ulama modern hari ini cukup mendapatkan suara yang cukup banyak, maksudnya perselisihan yang cukup banyak. Di antaranya memang kemudian beberapa daripada aliran dalam Islam menolak secara keras kemudian istilah tasawuf dengan segala prakteknya. Maka sebenarnya kalau kemudian kita mengembalikan tasawuf ke dalam kalau kita memandang ya melalui pendekatan tasawuf dari yang disebutkan oleh tadi Harun Nasution melalui pendekatan sejarah, memang kemudian tasawuf itu banyak diperbicarakan bahwasannya awalnya adalah sebagai sebuah perilaku sejarah, itu dimulai daripada kegiatan, sifat, perilaku, karakter dan juga keseharian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka mengembalikan tasawuf, maksudnya kita ini ingin menengahi dari segala perselisihan yang ada tentang apakah kita terima atau tidak terima, maka kita kembalikan kemudian tasawuf itu kepada pemaknaan ulama-ulama yang memang dikenal sebagai ahli tasawuf di generasi pertama, yaitu semisal Al-Muhasibi, Junaid Al-Baghdadi, yang kemudian nanti dirumuskan secara utuh oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka kata Junaid Al-Baghdadi, sebenarnya tasawuf itu adalah keluar dari akhlak yang terpuji menuju keluar dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Maka sebenarnya tidak mutlak kemudian beberapa ulama yang dipandang menolak tasawuf secara utuh. Semisal kita ambil contohnya dua tokoh di abad ke-8 yang cukup dikenal, yaitu Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah mengatakan begini, ad-dinu kulluhu khuluq. Ad-dinu kulluhu khuluq. Untuk kemudian mengawali pembahasan tentang az-zuhud, tentang sifat-sifat yang baik, maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengambil istilah gurunya Ibnu Taimiyah bahwasanya ilmu tasawuf ini dia beri nama dengan penamaan yang baru, yaitu tazkiyatun nafs. Maka pendekatan kajian-kajian Islam melalui tasawuf membuka banyak cabang ilmu yang kemudian nanti membentuk aliran-aliran yang ada di dalam tasawuf sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan daripada kajian pendekatan Islam melalui tasawuf. Tapi sekali lagi mengembalikan istilah dan pemaknaan tasawuf kepada pemaknaan generasi awal daripada tasawuf adalah sebaik-baik cara kita untuk kemudian tidak lagi sibuk kemudian berdebat yang memang tidak kemudian memunculkan solusi. Sebenarnya yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Abdul Qadir Riyadi, tasawuf itu bisa menjadi pendekatan yang cukup bagus dalam masalah hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang banyak sekarang dihadapi oleh manusia global. Maka ketika kemudian Islam bisa memunculkan itu, maka benar kemudian Islam itu adalah solusi di semua zaman dengan segala keadaan. Maka kita perlu berhenti memperdebatkan tasawuf dengan segala perselisihannya. Yang kemudian perlu kita adalah pendekatan tasawuf ini dalam kajian-kajian Islam untuk menjadi solusi dalam berbagai problem yang tadi kita hadapi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Yusuf dan teman-teman. Silakan, Sir. Okay, thank you for the opportunity. I think it is very interesting, for us related to our topic, studi spiritual statistik dalam Islam. Actually, it is new for me, related about this topic, statistic. I still learn more, about this one.
uh, from the term of the sophistic studies, yeah, and also how the improvement sophistic thought and the other things. Jadi untuk topik kali ini secara pribadi saya merasa baru ya, ilmu baru dari para pemateri ya, tentang studi spiritual sofistik dalam Islam. Masih awam juga tentang istilah-istilah pokok dalam studi sofistik ini, bagaimana asal-usul perkembangannya, apa saja pendekatan-pendekatannya, siapa tokohnya, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana signifikansi atau kontribusi ya pendekatan atau metodologi sofistik ini dalam studi Islam. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Sir Surya. Karena jawabnya bahasa Indonesia aja lah ya kan, gak usah bahasa Inggris ya kan. Nanti tidur semua pula kan. Jadi pertama saya ingin mengungkapkan satu penelitian yang cukup menarik, bahwasanya di antara banyak bidang ilmu dalam Islam yang paling atau menempati urutan pertama yang banyak mendapati sorotan dalam pengkajian orientalis adalah tentang tasawuf, baru yang kemudian disusul dengan sejarah. Menarik kemudian ketika saya membaca tentang orientalis dan perhatian mereka kepada tasawuf, maka saya cukup heran kenapa kemudian orientalis ini banyak meneliti dan kemudian melihat Islam lebih banyak daripada sisi-sisi yang berkaitan dengan tasawuf daripada yang lain, semisal ilmu kalam yang nanti berkaitan dengan tauhid atau fikih dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian ditanya apa kontribusinya dalam pengkajian Islam, sebenarnya sangat banyak. Baik ketika kemudian kalau kita berkaitan atau kita kaitkan dengan kontribusinya secara keilmuan, maka kita tahu dimulai dari abad, kita bilang Al-Muhasibi sebagai guru-guru awal ya, pada abad ketiga, keempat, disusul dengan ulama-ulama yang lain, sampai kepada hari ini. Selain daripada tasawuf sebagai pengamalan yang nanti ditunjukkan oleh amalan-amalan atau tarikat-tarikat yang berkembang dari generasi ke generasi, maka kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf itu kemudian menjadi kontribusi yang sangat banyak, yang sangat luar biasa di dalam perkembangan pengkajian Islam, yang bisa kita tandai tadi dari mulai abad pertama lah, kita bilang ada Imam Ahmad atau Ibnul Mubarak dengan kitabnya Az-Zuhud, dengan kemudian disambung dengan ulama-ulama yang lain, yang itu menjadi sumber-sumber awal daripada pengkajian ilmu tasawuf. Kemudian secara kontribusinya kepada umat Islam, kita mengenal semisal generasi Salahuddin Al-Ayyubi, bahwasanya jauh sebelum itu, dua generasi sebelum munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, ada satu ulama yang cukup besar yang dikenal dalam ilmu tasawuf sebagai Qutbuddin, sebagai puncak daripada agama itu, yang kita kenal dengan Syekh atau Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani salah seorang tokoh tasawuf dengan karya-karyanya. Kemudian dengan karya-karyanya itu dan juga dengan murid-muridnya yang ikut bersama dia dalam ilmu-ilmu tasawuf tadi itu, memberikan dampak yang cukup luar biasa untuk kemudian lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi dua generasi setelahnya. Atau semisalnya juga adalah Imam Al-Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin. Walaupun secara tidak langsung Imam Al-Ghazali tidak pernah mengarang kitab tentang al-jihad, tetapi kitab Ihya Ulumuddin dengan kitab-kitabnya yang lain, selain daripada cara Imam Al-Ghazali mengulang kembali atau merefresh kembali kepada umat Islam tentang pengertian ilmu, tentang pengertian amal, tentang pengertian iman, itulah yang kemudian memberikan kontribusi yang sangat luar biasa pada generasi selanjutnya untuk kemudian melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, yang semua ini bisa kita kita baca dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Itu ada dalam bahasa Indonesia juga ada.
Jadi bagaimana kemudian tokoh-tokoh tasawuf dengan segala amalannya, dengan segala karya-karyanya memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pergerakan kaum muslimin dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu salah satu kasus yang cukup ditulis oleh sejarah tentang bagaimana pengaruh mereka dan kontribusinya. Baik, tadi ada pertanyaan lagi ya? Iya. Nah, secara langsung aja Mas Hadi untuk disampaikan secara verbal aja. Oke, apakah kita mendapatkan kata tasawuf di dalam Al-Quran baik lafaz atau makna? Baik, perlu kita ulang tadi tentang para ulama berselisih pendapat tentang pemaknaan kata tasawuf itu dari mana begitu kan? Ada yang mengatakan dari kain wol, ada yang mengatakan macam-macam lah. Memang secara tersurat atau tersirat tasawuf itu tidak kemudian kalau maksudnya dikembalikan kepada kata tasawufnya itu tidak kemudian kita dapatkan secara tersurat ataupun tersirat di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi dia menjadi satu yang diambil sumbernya dalam bentuk perilaku dan juga ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kemudian kita kembalikan kepada makna kata tasawuf tadi itu secara tersurat atau tersirat sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi ajaran-ajarannya yang tadi kita sebutkan di dalam pemaknaannya Junaid al-Baghdadi, keluar dari akhlak yang tercela ke akhlak yang baik, maka ajaran-ajarannya seperti kita tahu, kalau kita tanyakan atau kita kemudian buka kembali literatur-literatur yang memang menjadi sumber daripada pengkajian tasawuf ini, kita dapatkan sumber-sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Selain diantaranya mereka juga punya sumber-sumber yang lain, semisal mungkin yang kita pernah tahu adalah ru'ya al-muallim atau al-mursyid, mimpi seorang ini. Itu kajian-kajian yang cukup mendalam di dalam tasawuf, tetapi secara umum tasawuf itu lahir daripada kajian-kajian yang ada atau inti-intisari akhlak yang ada di dalam Al-Quran dan juga perilaku sahabat generasi pertama yang kemudian menjadi generasi terdepan di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali ya Ustadz Yusuf. Silakan. Masih ada waktu 15 menit lagi ya. Ilham, Sir. Iya, silakan Mas Ilham. Mana harus on cam ya? Ini soalnya secara langsung nih. Iya. Live streaming. Oh, bentar, Sir. Iya. Agak gelap di sini soalnya lagi mati ini. Main gelap-gelapan aja ya Mas Ilham ya. Lagi zikir. Gelap, Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya tentang sedikit tanggapan saja. Mungkin ada pertanyaan kalau ini kepikiran bertanya. Masih tanggapan aja. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Habibie dan rekan-rekan lainnya yang presentasi pada hari ini. Semalam sebenarnya ini berkaitan dengan judul tesis saya ya. Sebenarnya saya sudah mengajukan judul dengan Dr. Sapriandi. Alhamdulillah diterima, cuman belum saya kerjakan lagi tentang Said Nursi yang mana Said Nursi ini yang mana tak lepas dari kesufiannya, tokoh sufi besar di Turki. Di antara subab penelitian tesis saya yaitu tentang psikologi perspektif
Tes. Baik teman-teman, sambil menunggu Mas Ilham yang lagi mungkin jaringan ya, kendala dalam jaringan. Silakan teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ustadz Yusuf sudah sangat bersiap-siap ini ya. Wah, oke, saya share. Ya, silakan sambil menunggu ya. Mungkin Mas Ilhamnya Ya. jaringan. Silakan Pak Firdaus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya ya, Pak Surya. Sambil menunggu Pak Ilham, bukan mendapatkan ilham ya, mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Saya ingin bertanya nih, terlepas daripada kontroversi sufi ini atau tasawuf ini di kancah syariat Islam lah, atau pandangan ulama terhadap sufi itu sendiri ya, tasawuf itu sendiri, dan juga pada prakteknya. Saya ingin bertanya, apakah ada tokoh-tokoh tasawuf yang membatasi tasawuf itu, artinya jangan sampai kebablasan lah, seperti itu. Kalau melihat daripada kontroversi ataupun pandangan-pandangan ulama yang tidak sepaham dengan kajian tasawuf ini, tentu kita akan melihat bahwasanya ataupun mendengar bahwasanya komentar mereka itu ya memang tidak setuju seperti itu. Ini pertanyaan saya ini lebih daripada tokoh tasawuf itu sendiri. Sebab begini, ketika kita berbicara tentang satu aliran atau satu fan ilmu, ya tentu bagi ahlinya ataupun bagi penganutnya atau orang yang menjalankan fan itu sendiri, tentunya sangat sangat setuju karena itu adalah bidangnya. Ya, ini tetapi terlepas daripada ini mungkin jadi satu acuan kita bahwasanya tolak ukur kita memandang tasawuf itu sendiri nanti seperti apa. Sebab kalau dilontarkan oleh orang yang ahlinya mungkin bisa menjadi pegangan kita seperti itu. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya. Kalaupun kurang paham, saya jelaskan lagi lah. Ya, syukron, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Yusuf ditahan dulu ya, nanti keburu lupa Mas Ilham pertanyaannya. Sepertinya bukan hanya Ustadz Yusuf saja nih yang harus menjawab ya, karena masih ada Bunda Anisah ya. Oke, silakan Mas Ilhamnya untuk menyambung ya atau melanjutkan kembali ya. unek-uneknya. Tadi udah kami tunggu juga sampai 1 jam ya. Rupanya Ya. mencari atau mencari sinyal ini. Maaf ya. Hanya ingin menjawab dari pertanyaan Sir Surya tentang kontribusi, bahwa era-era sekarang ini benar yang dikatakan Ustadz Yusuf Habibie itu, para oriental itu sedang mengkaji para sufi, bagaimana teorinya dan sebagainya. Ada dalam kajian Said Nursi itu disebut ekoteologi, bagaimana memahami konservasi lingkungan ini dengan konsep tasawufnya. Terus ada lagi psikoterapi Islam. Psikoterapi, bagaimana para pengganggu jiwa ini bisa sehat dengan cara sufi tersebut. Ada lagi psikologi muslim dan sebagainya. Ini bahwa aspek-aspek yang ditawarkan oleh Islam ini sangat sangat relevan dengan zaman sekarang. Yang mana sekarang lebih kepada lebih kepada materialisme seperti fisik, kemudian emosional, tapi jarang menyentuh kepada yang ruhi sifatnya. Sehingga mereka merupakan sifat ketenangan, kebahagiaan itu berasal dari jiwanya seseorang. Ini yang tidak disentuh pada keilmuan modern. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, thank you very much. Rupanya tidak ada pertanyaan ya, hanya tanggapan. Silakan Ustadz Yusuf, kayaknya udah nggak sabar ini menjawab pertanyaan dari Ustadz Firdaus. Silakan. Oke, tadi terima kasih Ustadz Ilham atas bantuan jawabannya ya. Memang pembahasan tentang ekologi tadi yang saya sebutkan itu menarik sekali kalau kita mendengarkan pidatonya Dr. Abdul Qadir Riyadi tadi. Bahwasanya pendekatan tasawuf itu bisa jadi solusi pendekatan yang bagus dari Islam untuk kemudian membahas masalah ekologi dalam pembahasan dunia global yang cukup luar biasa hari ini. Tadi pertanyaan dari Ustadz Firdaus yang bisa saya pahami adalah bagaimana apakah ada kiranya dari ulama yang memang membatasi daripada kegiatan tasawuf, amalannya dan lain sebagainya. Maka saya ambil contoh mungkin daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau kita kemudian membaca bahwasanya Imam Al-Ghazali sendiri menjadi tokoh tasawuf yang memberikan atau kita bilang pertama memberikan kritik yang cukup pedas kepada tasawuf, sekaligus kembali memagari, memberikan pagar-pagarnya di dalam ilmu ini. Semisal banyak yang kemudian datang kita bilang sebelum zaman Al-Ghazali dan setelahnya perihal masalah tawakal yang memang di dalam ilmu tasawuf cukup banyak diperbincangkan. Apakah seorang sufi itu lalu kemudian hanya berzikir di dalam kamarnya, bertawakal kepada Allah? Karena tawakal itu termasuk di dalam pembahasan ilmu tasawuf yang kita kenal. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengibaratkan orang yang bertawakal itu adalah orang yang kemudian ingin berangkat dari satu tempat ke tempat yang jauh. Kata dia bukan orang yang tawakal kalau kemudian dia hanya datang dengan atau dia hanya pergi dengan tubuhnya tanpa membawa bekal. Maka kemudian kata beliau orang yang tawakal adalah orang yang kemudian membawa bekal, kemudian berusaha, kemudian memberikan atau menyerahkan hasilnya tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut tawakal. Maka tidak disebut dengan tawakal orang yang pertama tadi. Maka kemudian atau yang lainnya semisal Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa praktek yang seharusnya tidak ada di dalam tasawuf karena itu keluar daripada ilmu tasawuf. Seperti istilah beliau at-tammat. Tammat itu semisal khayal-khayalan tingkat tinggi. Ada beberapa istilah lagi yang memang di dalam prakteknya itu ada di dalam tasawuf dan kata beliau itu tidak benar ada di dalam kajian atau di dalam amalan-amalan tasawuf. Maka hal-hal yang seperti ini bisa memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya Imam Al-Ghazali memberikan pagar-pagar di dalam ilmu tasawuf ketika seorang murid, seorang yang ingin kemudian ada dalam tasawuf itu bisa tidak sampai kepada atau keluar dari batas-batas yang disebutkan. Maka batasan-batasan itu sebenarnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin atau di dalam beberapa kitab-kitab yang lain. Maka kritik-kritik beliau terhadap perilaku-perilaku tasawuf tadi bisa juga kita didapatkan di kitab beliau Al-Munqidh Minadh Dhalal yang memang ditulis sebagai autobiografi oleh Imam Al-Ghazali sendiri, yang itu di dalamnya membahas beberapa hal yang memang masuk ke dalam tasawuf. Semisal kita tahu di dalam tasawuf itu banyak aliran. Ada yang dia tasawuf falsafi, yang alirannya filsafat. Ada yang tasawuf kalami yang berkaitan dengan ilmu kalam. Ada yang tasawuf mahad, ada yang memang murni tasawuf, dan yang lain sebagainya. Itu kemudian oleh Imam Al-Ghazali dibatasi, dan satu yang mungkin cukup sering diulang oleh Imam Ghazali kepada orang yang ingin masuk ke dalam ilmu tasawuf adalah tentang perihal ilmu. Maka orang yang ingin belajar atau masuk ke dalam ilmu tasawuf harus didahului oleh satu langkah yang disebut beliau sebagai ilmu. Jadi ilmu dulu baru kemudian masuk ke dalam ilmu tasawuf. Kalau tidak ada ilmunya, maka itu yang kemudian membuat beberapa praktek di dalam ilmu tasawuf itu banyak yang menyalahi. Bukan karena kemudian sumber asalnya, tapi lebih kepada perilaku-perilaku orang yang mencoba masuk ke dalam dan lebih dalam ilmu tasawuf tadi tanpa bekal ilmu yang tepat atau ilmu yang cukup. Mungkin itu yang bisa saya pahami Ustaz Firdaus. Kalau salah kira-kira mohon diluruskan. Udah mantap dah.
Kata Pak Irfan udah kayak dosen tasawuf udah. Allahu Akbar. Prof Muzakir itu.